Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan AOL operating system kami. Itu kami mengambil Docker. Nah, pertama-tama di sini ada saya, Rebecca Francisca Supit, terus ada Alexander, Garen, Jason, Jordi, dan Randy. Next. Nah, apa sih virtual machine tuh? Virtual machine itu adalah perangkat lunak yang mensimulasikan komputer fisik yang memungkinkan kita buat ngejalanin sistem operasi atau aplikasi di atas komputer host. Nah, ciri utama dari virtual machine tuh pertama, isolation, yang mana dia terpisah dari VM lain dan sistem host. Terus kedua ada portability, yang mana dia tuh dapat dipindahin ke perangkat lain, dan yang terakhir tuh ada flexibility, dia dapat menjalankan berbagai sistem operasi secara bersamaan. Docker pertama kali diperkenalkan pada tahun 2013 oleh Solomon Hykes melalui perusahaan .cloud, yang kemudian berganti nama menjadi Docker Inc. Docker dirancang untuk mengatasi tantangan dalam menjalankan aplikasi secara konsisten di berbagai lingkungan, seperti pengembangan lokal, server, atau cloud. Dengan teknologi containerization, Docker memungkinkan untuk aplikasi dan semua dependensinya dikemas di dalam sebuah kontainer. Sebuah unit yang terisolasi yang dapat berjalan tanpa perlu bergantung pada konfigurasi lingkungan tempatnya dijalankan. Oke, untuk kelebihan Docker, yang pertama yaitu lightweight and efficient, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan menghindari sistem operasi tamu, membuatnya lebih ringan dan efisien. Yang kedua ada portability, yaitu aplikasi dan dependensinya dapat dijalankan di berbagai platform tanpa masalah kompatibilitas. Yang ketiga, multi-container management, memudahkan pengelolaan aplikasi dengan banyak kontainer melalui Docker Compose. Yang keempat, faster deployment, Docker mempercepat proses penyebaran aplikasi karena aplikasi dan dependensinya sudah dalam satu paket yang siap jalan di berbagai lingkungan. Lalu untuk kekurangan Docker, yang pertama ada less isolation, yaitu Docker berbagi kernel dengan host, yang dapat mengurangi isolasi antar aplikasi dan berpotensi menimbulkan masalah di keamanan. Lalu yang kedua yaitu security issues, yaitu kerentanannya bisa mempengaruhi kontainer lainnya jika tidak dikelola dengan baik. Lalu yang ketiga, poor, poor GUI support, yaitu kurang cocok untuk aplikasi berbasis antarmuka grafis atau GUI, sehingga sulit dijalankan dengan efisien di kontainer. Yang keempat, atau yang terakhir yaitu learning curve, membutuhkan pemahaman yang baik tentang konsep kontainer dan orkestrasi yang bisa menjadi tantangan bagi pemula. Kemudian untuk tutorial instalasinya, yang pertama bisa buka situs resmi Docker, kemudian pilih versi OS yang digunakan, kemudian klik download dan ikuti langkah-langkah yang ada dengan menekan tombol next. Setelah terinstalasi, Docker siap digunakan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Alexander. Berikut kita akan lanjut ke bagaimana atau tutorial memakai Docker. Pertama-tama sebelum kita masuk ke dalam Docker, aplikasi Docker, ada 3 hal yang perlu kita ketahui, yaitu adalah Docker file, image, dan juga container. Docker file itu adalah blueprint untuk membangun Docker image. Lalu Docker image adalah template untuk menjalankan Docker container, dan container adalah proses yang berjalan. Dalam kasus ini, kita memiliki aplikasi Node yang membutuhkan server dengan versi Node yang sama, dan juga dependensi yang terinstall. Pertama-tama kita akan menginstal dulu dari Docker tersebut. Pertama-tama kita masuk ke web Docker, lalu kita download sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jika di Mac, maka kita download yang ini, jika Windows, maka yang ini. Di sini saya pakai Windows, maka saya akan mendownload yang ini. Karena saya sudah mendownload, jadi nanti di file akan muncul seperti ini. Lalu jika diklik, maka nanti akan muncul seperti ini. Nanti klik yes saja, maka Docker akan terinstall. Jika sudah terinstall, maka nanti akan ada tulisan close and restart. Di sini kita perlu restart terlebih dahulu untuk Docker dapat berjalan. Jika nanti sudah
restart, maka akan muncul seperti ini. Di sini saya sudah login. Nanti di bagian kiri ini ada containers dan juga image. Setelah install ini, perintah pertama kita perlu ingat yaitu adalah docker ps. Docker ps itu adalah perintah yang memberikan daftar semua kontainer yang sedang berjalan di sistem kita. Kita dapat melihat bahwa setiap kontainer memiliki ID yang unik dan juga terhubung dengan image. Kita juga dapat melihat informasi yang sama di GUI. Lalu kita akan buka kode. Dalam kasus ini, saya hanya memiliki satu file index.js yang menyediakan endpoint API untuk mengirim respons. Kemudian kita membuka aplikasi menggunakan variabel link one port yang akan digunakan nanti. Pertanyaannya sekarang yaitu adalah bagaimana cara mendokerkan aplikasi ini. Pertama kita akan mulai dengan membuat docker file. Docker file ini instruksi pertama yaitu kita harus menulis from. From ini jika kita hover maka di atasnya akan terlihat dokumentasi tentang apa yang dilakukan. Anda dapat memulai dari awal tanpa apa-apa kecuali runtime Docker. Namun kebanyakan Docker file akan memulai dengan image dasar tertentu. Kita akan menggunakan image dasar Node.js versi 12 yang sudah menyediakan semua yang kita butuhkan. Untuk memulai dengan Node.js di lingkungan ini. Langkah berikutnya adalah menambahkan kode sumber aplikasi kita ke dalam image. Instruksi yang berikutnya itu adalah workdir. Digunakan untuk menentukan direktori kerja. Mirip seperti ketika Anda mengetik cd untuk masuk ke sebuah direktori. Instruksi berikutnya di Docker file akan dimulai dari direktori aplikasi ini. Pada titik ini, hal penting yang perlu kita pahami yaitu setiap instruksi di Docker file dianggap sebagai langkah atau layer-layer tersendiri. Untuk menjaga efisiensi, Docker akan mencoba menyimpan cache lapisan jika tidak ada perubahan yang dilakukan. Biasanya itu saat bekerja dengan proyek Node.js, Anda mendapatkan kode sumber terlebih dahulu untuk menginstal dependensi. Namun di Docker, kita ingin menginstal dependensi terlebih dahulu agar bisa tersimpan di cache. Dengan cara ini, kita tidak perlu menginstal ulang semua modul Node.js. Setiap kali kita mengubah kode sumber aplikasi. Kita dapat menggunakan instruksi copy yang memerlukan dua argumen. Argumen pertama yaitu adalah lokasi package JSON di sistem lokal. Dan yang kedua adalah lokasi tempat kita ingin menyalin di dalam kontainer. Yang dalam kasus ini adalah direktori kerja saat ini. Setelah kita memiliki file package JSON, kita bisa menjalankan perintah npm install. Perintah ini mirip seperti membuka terminal dan menjalankan perintah. Ketika selesai, hasilnya akan disimpan sebagai lapisan di Docker image. Setelah modul selesai diinstal ke dalam image, kita bisa menyalin kode sumber aplikasi kita dengan menyalin semua file lokal ke direktori kerja saat ini. Namun ini kadang menyebabkan sebuah masalah. Anda akan melihat bahwa kita memiliki folder lain di sistem file lokal yang juga akan disalin ke dalam image dan menimpa folder lain yang telah kita install di sana. Solusinya adalah kita membuat .docker-ignore dan menambahkan folder lain di dalamnya. File ini bekerja seperti git-ignore yang mungkin sudah sering kita gunakan. Pada titik ini kita memiliki kode sumber di dalam Docker image untuk menjalankan kode kita. Kita menggunakan variabel lingkungan. Variabel ini dapat diatur dalam kontainer menggunakan instruksi env. Ketika kontainer berjalan, kita juga ingin agar aplikasi mendengarkan di port 8080 agar bisa diakses secara publik. Kita akan membahas detail port ini lebih lanjut ketika kita menjalankan kontainer. Instruksi terakhir di Dockerfile adalah cmd. CMD ini hanya boleh ada satu instruksi CMD di setiap Dockerfile.
dan instruksi ini menentukan cara kontainer menjalankan aplikasi. Biasanya dengan memulai proses untuk melayani aplikasi Express. Berbeda dengan run, kita menggunakan bentuk array of strings dalam instruksi CMD. Ini dikenal sebagai exact form dan merupakan cara yang direkomendasikan. Tidak seperti perintah biasanya, untuk ini tidak memulai C Sharp. Dengan ini kita memiliki satu set lengkap instruksi untuk membangun Docker image. Pertama-tama, kita akan membuat Docker image. Kita dapat membuatnya dengan command docker build script Untuk membangun Docker image ini kita menggunakan perintah docker build. Ada banyak opsi yang berbeda yang bisa kita gunakan juga, tetapi yang penting saat ini adalah opsi binti atau business tag. Opsi ini memberikan nama tag pada image Anda sehingga mudah diingat dan diakses. Sebaliknya, buat akun di Docker Hub lebih dahulu, lalu kita gunakan nama pengguna Anda diikuti dengan nama image. Setelah itu, tambahan path ke Docker file Anda yang dalam kasus ini adalah tanda titik untuk direktori kerja saat ini. Ketika perintah ini dijalankan, proses akan dimulai dari langkah pertama yaitu mengambil image Node.js versi 12 jarak jauh. Kemudian proses melanjutkan setiap langkah dalam Docker file hingga selesai bangun image dan menampilkan ID yang berhasil dibuat. Seperti ini. Setelah kita selesai download, kemungkinan besar kita akan mendorong image tersebut ke dalam kontainer registry, misalnya Docker Hub atau penyedia cloud favorit kita. Perintah yang digunakan untuk ini adalah docker push. Setelah itu, pengembangan atau server di tempat lain dapat digunakan docker pull untuk mengunduh image tersebut kembali. Di sini setelah kita push, maka image-nya akan tersedia pada aplikasi Docker. Di sini dia itu memiliki ID yang unik di sini. Di sini nanti kita dapat gunakan ke dalam kontainer. Untuk run kontainer ini, kita akan menggunakan Docker dari GX, GX dari sini. Kita akan menggunakan Docker dan GX.
Lalu di sini nanti akan muncul ini dari GX. Nah, di sini juga langsung terbuat kontainernya juga. Di sini jika kita ingin mengaksesnya, maka kita dapat menggunakan docker run np. Minp ini tuh digunakan untuk menerapkan port forwarding dari Docker container ke mesin lokal kita. Di mana di sisi kirinya itu kita dapat memetakan port pada mesin lokal misalnya 80 dan pada kanannya juga 80. Diikuti dengan GX. Jika sudah, lalu kita buka localhost 80, maka GX dapat terbuka. Lalu jika kita ingin delete container atau image, maka kita dapat klik ini, lalu kita klik delete forever. Segitu saja dari tutorial Docker ini. Sekian, terima kasih.